Oke, sebentar ya, saya telepon dulu. Halo Ibu, kebetulan ada yang mau ketemu sama Ibu. Sebentar ya Bu, saya tanyain dulu. Maaf Mas, namanya siapa ya Mas? Dengan Muhammad Irsyad, Kak. Oh ya, tunggu sebentar ya. Muhammad Irsyad Ibu kebetulan namanya. Oh iya, baik. Iya Bu, makasih. Makasih. Apa kabar? Bu? Sehat? Alhamdulillah baik. Ayo kita duduk dulu ya. Nah, duduknya mesti berjarak. Oh iya, ini beneran ya? Iya, Distancing ya? Iya, biasa sebelah sini, saya sebelah sini. Silakan. Terima kasih. Ini jadi ini mainannya nggak boleh duduk ini? Nggak boleh. Ini aturan 3M. Pakai masker, menjaga jarak, sama seperti itu. Nah, sekarang saya lagi ada di klinik 8 Medika Tamam bersama yang punya langsung nih, bener asli Gani. Ini beliau saya ini juga mantan juga bersama saya. Betul. Ini yang punya sini lokasinya di mana sih lokasinya? Di Tangerang Selatan. Sekarang kita pilih ya ke klinik 8 Medika Tama. Saya lihatin beberapa tempat. Nah, ini gede nih. Ya. Yang pertama, ini ruang tamunya nih. Oh, ini ruang tamu. Pada santai mengunjungi. Ini protokol udah ketat sekali. Ya, ada garisnya. Kemudian pasien daftar di sini. Daftar di sini daftar. Kalau BPJS, keluarkan dari BPJS. Kalau pasien ini pasien lama, dia akan menyebutkan kasih nama dan KTP-nya. Kalau pasien baru, ada form yang perlu. Oh, berarti nanti ada ini juga Pak, pas nanti gitu ya, satu pasien ya. Nah, nanti akan diperiksa dokter. Ini beberapa ruangan, ruang konsultasi dokter umum. Ini konsultasi umum. Berarti buat segala penyakit di sini. Iya, jadi kalau penyakit yang berhubungan dengan konsultasi medis, ada dokter umum. Boleh deh. Nah, kalau ternyata pembedahan gitu ya, entah luka-luka, kecelakaan lalu lintas, atau lagi di rumah tangannya kepotong, atau sampai mau sunat, udah di sini. Oh, udah. Hitam ya, kita juga Hitam. hitam. Oh, kita juga bersini. Oh, itu apa Bu ya? Ini terus Ini kan- peralatan medisnya, nah seperti itu. Nah, jadi di klinik 8 Medika Tama ini cukup lengkap Bu ya. Jadi Iya. mau tadi yang klinik dokter umum ada dan mau kan pun juga bisa di sini. Kan bisa. Dan Namanya bedah minor. Jadi Oh, bedah segala minor. tindakan bedah minor bisa dilakukan di ini langsung nyambung sama yang tadi. Iya. Dan ini terbatas, biasanya hanya satu pasien plus satu penunggu karena ya tadi social distancing. Nah, kita juga punya apotek, jadi pasien yang dapat resep dari dokter umum tadi Bisa langsung ke apotek. pengambilan obatnya di sini. Ada obat yang memang diresepkan oleh dokter, ada obat bebas. Mau beli manfaatnya penyimpan gitu ya, mau beli obat Berarti langsung tanpa resep dokter misalkan yang obat umum dia bisa. ada juga. Berarti kalau resep dokter langsung aja buktinya tanpa dia periksa di sini dulu. Iya, jadi kalau mau beli obat-obat bebas, mau beli buat hangatkan badan gitu ya, beberapa Bisa di sini. Itu juga saya lihat tadi ada kayak dokter gigi juga Bu ya? Iya. Yuk, boleh kita lihat yuk. Yuk boleh, kita lihat ruang dokter gigi. Nah, ini ruang dokter giginya, warnanya memang agak berbeda karena dokternya ada sedikit intik nih Bu. iya. Tetap dengan protokol kesehatan. Oh ini warnanya kayak pot nih. Yes. Dan yang agak memenuhi protokol kesehatan karena gigi ya mengeluarkan langsung dari cairan dari mulut, maka biasanya dinyalakan sehingga dibuang langsung. Nah ini yang membedakan di era pandemi, protokolnya kita membuat lubang udara untuk langsung
udaranya di bulan ini. Berarti semenjak sebelum ada pandemi belum ada ini. Belum. Nah, ini dipasang setelah Biar jadi tergantung yang apa aja ya. Iya. Ini pasien di sini yang nunggu maksimal 1 orang. Memang maksimal 1 orang. Berarti ini tempatnya cute ini cewek atau apa dong? Enggak. Boleh. Boleh. Siapa aja ya. Ini hanya dibikin biar agak lebih segar aja. Nah, jadi di klinik Lapan Medika Tama ini cukup lengkap banget. Tadi Iya. udah ada buat disajikan di sini, Iya. ada dokter umum juga. Dan ini jarang banget di klinik juga ada dokter gigi seperti ini juga. Nah, jadi cukup komplit ya. Tapi bisa udah buat rawat inap juga. Rawat inap nggak ada. Kita hanya buka 24 jam. Oh, 24 jam? Iya. Oh, 24 jam ini klinik Lapan Medika Tama? Iya. Oh, 24 Itu jam. juga salah satu filosofi kenapa angka 8. Orang sakit kan nggak bisa nunggu ya. Aduh, sakit perut jam 12 malam tapi dokter adanya jam 7 gitu ya. Ya nggak bisa. Jadi sakit jam 12 malam rasanya perlu ke dokter, boleh datang ke klinik Lapan. Kita terima pasien BPJS loh. Oh, gitu Pakai juga. BPJS nggak? Enggak, betul. Biasa bikin ya, lagi tuh. Jadi terima pasien BPJS, terima pasien umum, terima pasien asuransi, Olexa dan Intel. Gitu. Oh, jadi komplit lah di sini. Iya. Selain ada pembayaran biasa, secara BPJS dan ada asuransi juga. Asuransi ya. Jadi kalau kita anggota Olexa, terus Bisa mau juga. berobat ke sini boleh, karena ada swab. Itu bukan bisa buat yang ke dokter gigi mana aja? Boleh. Kalau khusus salah satu? Boleh, tergantung benefit dari Oh, perusahaan. tergantung dari tempat itu. Iya. Ini berarti dokternya ready terus di sini. Standby, kecuali gigi ya. Kalau gigi, Oh, yang ada jadwalnya. gigi hanya Senin sampai Sabtu dengan perjanjian. Oh. Tapi kalau dokter umum, dokternya standby. Oh, jadi kalau gigi ini Senin sampai Sabtu sesuai perjanjian. Iya. Misalkan mau jam berapa. Iya. Dan apa sih kalau umum? Kalau setiap hari standby, ya? setiap hari, Setiap hari standby. 7 hari 24 jam. Persis kayak fast food sesuatu ya, yang 7 hari 24 jam. Iya. Nggak, saya dengar kebetulan di sini juga sekarang baru ya bisa tes rapid test ya? Ah, betul. Oh, di sini bisa tes rapid test juga sama yang terbaru kan tuh? Kita punya rapid test antibody dan swab Antibody. test antigen. Oh, ada juga di sini. Nah, Wah, berarti kalau banget. antibody dari darah diambil di jari gitu ya. Kalau antigen itu diambil dari hidung. Oh, berarti yang cairan dari berarti yang kayak model swab itu. ya, seperti yang ditentukan oleh pemerintah bagi yang akan melakukan perjalanan udara maupun darat wajib swab antigen. Nah, kami menyediakan dengan harga terjangkau. Jangan ngomong ini harganya. Terjangkau. Bisa kasih tahu berapa? Antigen 250.000, 250.000. antibody 125.000. Berarti antibody itu yang pakai itu Jari. jari, kalau yang Antigen itu dari yang kayak swab model itu ya, dari hidung. yang biasanya harga jutaan itu. Harga jutaan itu PCR. Oh, bisa Alat oh beda iya, lagi. oh bisa itu. Kalau antigen memang secara umum 250 sampai 400. Oh, seperti itu. Harga bisa yang masih terjangkau lah ya kalau buat di kalangan sini seperti itu. Ya. Oke, Sat. Kayaknya banyak yang kamu mau tanyain Iya, gitu ya. Banyak yang mau diceritain gitu ya. Iya, juga banyak pasien bu. Iya. Dengan ini enak ya. Iya. Kita ngobrol di kantor, boleh ya? Boleh. Yuk. Kantornya di atas. Di atas di lantai 2 ada ruang kecil yang biasanya saya sama teman-teman kalau mau buat diskusi. Iya. Nah, ini ada ruang dokter jaga, ada aula kecil di sebelah sana, dan ini kantor saya. Mohon maaf ya, mesti buka Oke, sepatu. oke. Saya biasanya memang steril di ruangan. Oke, ini ruang kerja saya. Oh, ini kayak baju di sini sambil kayak sini kayak orang ngomong-ngomong Iya, diskusi sama teman-teman biasanya di sini. Ya sebenarnya sih saya udah nggak asing banget sama ruangan ini. Udah nggak asing Di banget. sini ya, di sini ya. Udah nggak asing banget. Cuma sekarang bedanya mesti sampai karena kita tadi habis keliling-keliling gitu kan, Biasanya nggak punya sampai atas ruangan. wajib hand sanitizer dulu. Sebenarnya sih kalau sebenarnya sih covid nggak covid sebenarnya perlu banget ya. Betul, betul. Ini hanya memastikan bahwa kita dalam kondisi steril karena kadang lupa ya. Bisa pegang Suka rambut. Udah pegang pintu pusat mata. Ini. Nah, tadi kan kita udah keliling-keliling Bu ya, mengelilingi klinik Lapan Medika Tama, betul? Yes. Medika Tama yang ada di Cirende, Kota Tangerang Selatan tepatnya. Iya. Nah, sekarang ini biar lebih enak, tadi kan kita di bawah sambil muter-muter kan buat luas nih ya. Kayaknya banyak pasien juga nggak enak ya kan, takut ganggu dan lain sebagainya.
Nah sekarang saya pengen nanya-nanya nih, berbincang-bincang tepatnya Bu ya. Santai. Ini saya kebetulan saya juga kenal dengan beliau ini, dengan Bu Hasni ini sudah cukup lumayan lama, dari saya semester 1 ya kan. Saya sih sebenarnya penasaran nih dengan Ibu. Kenapa sih maksudnya ini Ibu awal punya klinik itu gimana? Maksudnya apakah ini memang punya saudara, maksudnya punya keluarga ataupun punya siapa Ibu lanjutkan atau gimana Bu? Pertama, klinik ini saya bikin bersama teman-teman. Jadi ada 4, 2 dokter, 2 non dokter. Jadi 2 bukan dokter. Jadi kalau ditanya kok bisa bikin klinik gitu, emang Ibu dokter? Bukan, saya temannya dokter. Saya selalu jawab gitu. Iya, saya ingat banget kata-kata Ibu waktu di semester 1, saya bukan dokter tapi saya punya klinik. Ya, kurang lebih gitu. Jadi sebetulnya ini juga bagian pembelajaran buat saya, bahwa nggak harus sesuai ilmunya. Selama kita mau belajar, apapun bisa kita miliki gitu, asal keinginan belajar kita kuat. Asal kita berkeinginan aja, biar kata kita pengen tapi kita nggak ada keinginan ya susah juga Bu ya, kalau bisa. Terus habis itu ini setelah Ibu buka klinik ya, tujuan Ibu buka klinik itu, tujuan yang paling utama itu untuk apa Bu? Tujuannya dengan di klinik ini? Awalnya sebetulnya sebelum klinik, saya ini kan karyawan ya, pegawai gitu ya, bekerja di satu tempat gitu. Di beberapa tempat sih, saya pindah-pindah beberapa perusahaan. Terus akhirnya saya bikin jasa konsultasi, bikin pelatihan. Nah memang karena saya bertemu dengan teman-teman dokter, akhirnya arah pelatihan saya lebih kepada medis dan non medis. Nah ada nama program Jaminan Kesehatan Nasional, kami bikin pelatihan untuk persiapan itu. Nah udah keliling rumah sakit, ketemu dokter dan segala macam. Kalau kita bikin pelatihan ngajarin orang tapi nggak punya bentuknya, maka kita bentuklah klinik ini. Jadi klinik ini tuh laboratorium buat kita membuktikan bahwa kalau kita keliling-keliling ngajarin orang, ini loh buktinya gitu. Kita punya loh, jadi nggak omdo gitu ya. Ternyata ada buktinya gitu. Enggak, saya juga penasaran, mungkin kayak Ibu punya rekan dokter dan lain sebagainya untuk mengeliling kayak tadi memberikan materi ya. Nah saya penasaran nih Bu ya, Ibu kok bisa punya relasi dokter-dokter itu awalnya gimana Bu? Maksudnya yang pertama sih memang network itu kita bangun ya. Jadi ya dari teman saya punya teman, kemudian saya follow up, kita diskusi, akhirnya kita masuk rumah sakit. Orang itu happy, terus dia ini rekomendasiin ke teman lain. Maka kuncinya adalah ketika kita bekerja, bekerjalah setuntas mungkin, bekerjalah sebaik mungkin, dan bekerjalah sesenang hati. Kalau kita senang, kalau kita kerjanya bagus, percaya deh marketingnya akan banyak. Nggak perlu kita jadi marketer gitu ya, akan ada orang-orang yang udah deh pakai dia aja, dia keren banget gitu. Apa disadari itu ya? Iya. Kayak rezeki ngikutin kita ya. Iya. Sama kayak kamu kan, kalau mau belajar masak sama Irsyad aja, sabar, baik, kuenya jadinya enak. Bisa aja pasti. Nah, terus saya kebetulan orang sini, saya orang Cirende. Saya orang Betawi asli. Betawi juga? Iya. Saya Betawi juga. Sama-sama. Kampung kita ya. Betawi rajin Bu ya? Iya, Betawi kelainan. Walaupun bapak saya Makassar, ibu saya Betawi, tapi aslinya kampungnya di sini. Aslinya masuk sini. Aslinya Cirende. Jadi di belakang klinik ini saudara semua, dan klinik ini saya sewa dari saudara juga. Nah harapannya adalah saya mendekatkan diri kesehatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat sini kalau sakit nggak usah mikir jauh-jauh. Terus kebetulan kayak tadi di bawah saya cerita bahwa ini terima BPJS. Jadi orang yang udah bayar iuran bisa terbantu. Plus saya mempekerjakan karyawan, sebagian besar karyawan saya juga orang Betawi dan masih kerabat saya. Jadi saya berharap mereka bisa bekerja. Kemudian karyawan saya juga banyak yang sambil sekolah gitu ya. Mereka kuliah lagi, yang SMA kuliah D3, ada yang kuliah S1 gitu. Sehingga tercapai mimpi saya, satu rumah itu minimal 1 sarjana.
Satu rumah satu satu sarjana. sarjana. Kalau kehidupan pendidikannya itu hidup, orang yang berpendidikan akan memakai pola pikirnya, akan memacu usahanya untuk hidup berkembang lagi, sehingga keluarganya akan lebih terangkat lagi. Harapannya itu. Harapan ibu tuh khususnya buat keluarga ibu ya, Iya. dengan adanya klinik ini bisa membantu. Ya, bantu kesehatannya, bantu orang untuk bisa bekerja. Niatnya baik banget ya. Alhamdulillah. Niatnya baik banget ya, niatnya baik banget. Ntar makin banyak cabangnya nih. Iya, alhamdulillah. Nah, Bu Asni, tadi kan kita tadi sudah berkeliling klinik. Kan saya penasaran nih sama ibu, kan di Tangerang Selatan ini khususnya di Cirebon ini kan banyak banget klinik ya kan Bu? Kenapa sih Bu, maksudnya nggak takut tersaingi gitu dengan buka klinik di Tangerang Selatan atau khususnya di Cirebon ini? Nah, yang saya mau tanya itu, emang kelebihannya apa dari klinik 8 Medika Tama ini dengan klinik lainnya? Itu Bu Asni. Oke. Selain tadi yang ada baiknya tadi ibu bilang dari BPJS dan lain sebagainya. Iya. Yang pertama, saya percaya setiap rezeki itu udah ada yang ngatur gitu ya, udah tertulis. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita memberikan layanan yang baik, marketernya akan berubah, bukan lagi kita, tapi pasien-pasien yang pernah kita layani. Nah, di sini selain terima pasien BPJS, pasien umum dan pasien asuransi lainnya, kita 24 jam. Terus Berarti diingat nih, 24 jam. 24 jam dokternya standby. Dokter standby, jadi kalau darurat dokter Iya. standby tunggu ada Jadi, kata menunggu ya? Kalau tadi Mas Ilsyad lihat sebelum masuk kantor saya, sebelah kanan itu ada ruang istirahat dokter. Oh, yang tadi kayak doang sama ada dapur-dapurnya juga itu? Iya, jadi kalau nggak ada pasien nih jam 1 sampai jam 3 pagi misalnya ya pasti dokternya istirahat dulu. Tapi kalau tiba-tiba jam 2 ada pasien kecelakaan, ya dokternya langsung ada ya? Kan kadang-kadang suka nunggu-nunggu tuh ya, berarti Iya. sih langsung sigap. langsung sigap. Dan terus nggak cuma kecelakaan ya, pasien-pasien lain datang karena sakit berat dan segala macam, itu kita tangani langsung. Nah, bicara kecelakaan, kehebatan kita di sini, kita punya bedah minoritas tadi yang Ilsyad lihat. Oh, beda minoritas. Ruangannya nggak semua klinik punya Nah, itu. biasanya kalau di tempat lain kan nggak selengkap ini, biasanya cuma kayak ada tempat pemeriksaan aja ya kan? Nah, ini punya, dan harga kita cukup bersaing dengan rumah sakit. Jadi orang kadang kalau kecelakaan ringan daripada ke rumah sakit gitu ya, biayanya lumayan tinggi, udah dia ke klinik gitu. Saya pernah ketemu beberapa pasien, dia cerita dari Ciputat Bu, kecelakaan dibawanya kemari gitu ya, dijahit 5 atau 6 jahitan. Oh, jadi orang mungkin nih anggapnya daripada dengan saya ke rumah sakit harga Iya. sekian, dan ini sama aja ya Iya. penanganannya. Iya. Nah, itu. Nggak bisa dikatakan dia jatuhnya ke rumah sakit mini kali Bu ya? Iya, cuma bedanya nggak ada rawat inap, karena apa? ini fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 1. Bisa jadi Bu ke depannya jadi rumah sakit ini. Insya Allah doain punya rumah sakit ya. Amin. Mimpinya Semoga ya. pengen punya rumah Pasti sakit. dulu, pasti. Gitu. Nah Mas nih, kan sekarang kan ini kan lagi ngeri banget nih wabahnya, lagi virus ya kan? Pandemi. Lagi pandemi tepatnya. Nah, malah makin kesini makin naik aja kan Bu Asni ya? Nah gimana sih cara klinik di 8 Medika Tama ini untuk menghindari hal-hal tersebut? Karena kan pasti kan pengunjung atau pasien datang dari luar pasti masuk ya kan? Dan juga kan karyawannya dari luar juga pada masuk ke dalam kan, seperti itu. Itu gimana Bu Asni untuk penanganannya? Oke. Kalau Irsyad lihat tadi di depan di klinik 8 Medika Tama udah ada wajib cuci tangan. Oh iya betul, ada cuci tangan ya. Iya. Yuk, udah disediain. Iya, jadi 3M pertama mencuci tangan sudah tersedia. Itu berarti pertama mencuci tangan, Iya, kemudian memakai masker. memakai masker, Ya, jadi pakai masker dan menjaga jarak. Menjaga kayak jarak kita pastinya. gini. Nah, itu ya. Nah, itu kita lakukan masuk area lobi. Kemudian di petugas counter kita juga sudah terpasang kaca yang mencegah cipratan air kita gitu ya. Kemudian semua petugas kita memakai masker, memakai gaun itu tertutup gitu ya, dan memakai handscoon dalam pelayanan. Kenapa ya? Kita pun harus sebagai tenaga pelayanan kesehatan harus menjaga diri juga biar nggak keserang virus. Tetapi bagi pasien pun
kita jaga gitu ya, kita jaga dengan memastikan pasien pakai masker dan duduk antar pasien. Kalau tadi Irsyad lihat ada yang tanda X, nah itu memang tidak boleh berdekatan lagi ya. Dan dibatasi untuk ruangan seluas itu maksimal 9 orang gitu. Jadi memang nggak boleh banyak. Jadi kalau pasiennya dewasa nggak boleh diantar, yang ngantar di mobil aja atau di luar. Berarti drop dulu di mobil, baru yang itu di dalam ya? Iya, yang sakit boleh masuk. Nah, bagi pasien anak, orang tuanya hanya satu yang boleh antar ke dalam, bapaknya atau ibunya. Salah satunya berarti biar nggak numpuk banget. Iya. Ya sih, tadi saya sempat muter-muter kan Bu ya. Emang sih tadi saya lihat tuh setiap ruangannya ada penjaganya, pasti penjaganya ada kacanya antara berinteraksi antara yang pasien dengan dokternya. Jadi sebetulnya itu buat saling menjaga sih. Dokternya menjaga pasien pun menjaga. Saling menjaga. Kalau saling nggak begitu makin tinggi aja nih Bu. Iya, betul. Dan jangan lupa sering-sering cuci tangan. Jangan lupa tadi 3M. 3M. Nah, Bu Asni kan namanya seorang entrepreneur atau lebih tepatnya sebagai pengusaha ya kan. Saya sih kan, kalau saya sih bergerak di bidang kue. Menurut saya Bu Asni kan sebagai entrepreneur yang bergerak di bidang klinik itu suka dukanya, apalagi sekarang di tengah-tengah COVID atau virus-virus yang seperti ini, itu gimana Bu Asni suka dukanya menjalankan bisnis buka klinik ataupun perbedaan dengan bisnis yang lainnya? Oke. Sebetulnya sama ya, pewirausaha itu sama kayak orang naik sepeda. Kalau belum jatuh, belum jago. Nah, kalau ini catat belum jatuh, belum jago. Jadi boleh dicek ya. Yusuf juga mungkin bisa cerita tuh gimana suka duka ketika jadi pengusaha. Pasti pernah tuh rugi, pernah. Ditipu orang pernah nggak? Pasti. Pasti ya. Terus gagal deal sama orang gitu ya. Wah, kita udah bayangin kayaknya bakalan untung, tahunnya gagal. Jadi makanya saya selalu bilang jadi pewirausaha itu kayak naik sepeda, kalau belum jatuh belum jago gitu. Nah, sama yang perlu kita pikirkan ketika jadi pewirausaha adalah apa sih inovasi kita sehingga membuat kita berbeda. Klinik adalah usaha jasa. Nah, apa sih yang membuat orang percaya pada klinik? Namanya jasa, satu-satunya yang bikin orang tertarik adalah kepercayaan. Kalau kayak makanan gampang, riset bagiin tester gitu ya, enak orang beli. Kalau klinik kan nggak mungkin saya bagiin obat gitu ya, atau saya suntikin satu-satu pasti nggak mau gitu ya. Maka yang kita dapati adalah saya memastikan dokter-dokter yang menangani pasien atau petugas layanan itu seramah mungkin dan sekomunikatif mungkin. Jadi dokter kalau cerita, Bu, ibu sakitnya ini, lakukannya ini. Kita agak jarang memang memberikan antibiotik. Jadi kalau sakitnya masih ringan, yang kita lakukan adalah edukasi bagaimana pasien harus beristirahat, terus makan makanan bergizi, dan minum obat hanya untuk sebagai pemicu imun dan membiarkan imun itu tumbuh dengan beristirahat. Dengan begitu tubuh akan sehat dengan membangun antibodinya sendiri. Nah, edukasi itu kita lakukan kepada para pasien. Nah, percaya atau nggak percaya, ketika diajak ngobrol, namanya juga manusia ya, hobinya berkomunikasi, ngobrolnya enak, itu akan datang sendiri. Kondisi pandemi, saya pernah juga merasakan awal-awal pandemi susah juga. Maka medsos itu menjadi andalan. Iya. Saya dari mulai klinik 8 Medika Tama, kalau di search Instagramnya kita bikin TikTokan, itu diupload bagaimana mengedukasi orang untuk pakai masker, bagaimana kita saling menjaga tim medis, bagaimana kita menghimbau masyarakat untuk stay di rumah gitu loh, biarkan kami bekerja untuk Anda. TikTok itu kita pakai juga tuh. Ya, saya sempat lihat di Instagram ya. Nah, ya, jadi emang medsos itu mau nggak mau adalah upaya kita juga untuk meningkatkan memberikan informasi kepada pasien atau kepada masyarakat sekitar tentang keberadaan kita, termasuk misalnya promo swab gitu. Ini barusan ada yang WA, ada yang Instagram ke saya, Min,
berapa harga swab antigen di situ, nah, misalnya gitu. Jadi pergunakanlah teman terbaik kita saat ini, handphone. Ya. Saya suka bilang jadikan handphone, jadikan gadgetmu sebagai pendatang uang untukmu. Kan ngomong tadi ngomong ibu melalui pemasaran juga melalui marketing ya kan. Ini kan baru sekarang, maksudnya marketing itu kan baru digital marketing baru ada pada saat sekarang ini. Dulu banget nih ibu awal banget buka klinik itu kan media sosial belum begitu berkembang seperti saat ini bu ya. Itu gimana cara ibu mempromosikannya, sedangkan ibu bisa dikatakan pendatang baru awal banget membuka klinik, apalagi ibu backgroundnya bukan sebagai dokter ataupun lain sebagainya kan, seperti itu gimana bu? Pertanyaan kamu bagus banget. Oh iya. Saya mendirikan klinik ini 2014. Saya dirikan di kampung saya dengan harapan tadi itu saya memberikan manfaat dan segala macam. Ternyata nggak selalu positif loh. Jadi orang tetangga saya ada yang bilang, ngapain si Asni bikin klinik? Orang dia bukan dokter, tahu apa? Nah yang saya pikirin itu pasti juga begitu. Kan ibu bukan dokter ya. Aku tuh bisa-bisa sih, misalkan Bu Nurasti buka klinik, nggak orang percaya dan lain sebagainya seperti itu. Maka yang saya lakukan adalah sama dengan Instagram, YouTube dan segala macam, di mana butuh YouTubers dan selebgram gitu ya. Dulu 2014 yang saya pakai adalah tokoh-tokoh. Saya datang ke masjid, saya ketemu DKM, kita lakukan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat yang mau Jumatan. Nah, kita datang ke posyandu, kita duduk, dokternya menjelaskan kepada ibu-ibu yang mau imunisasi anaknya, kita kasih penjelasan dulu, demam tuh kalau suhu berapa sih segala macam, pokoknya ada edukasi gitu. Pendekatannya. Yes. Nah, karena ini kampung saya, Pak RT dan Pak RW itu teman-teman saya, jadi saya minta Pak RT, Pak RW yuk kumpulin orang, kita sosialisasi. Jadi sosialisasi ibu-ibu, kemudian sosialisasi bapak-bapak, sosialisasi di masjid, sampai ke kelurahan. Nah, sampai akhirnya orang lihat, oh klinik 8 Medika Tama itu betul punya Asmi, tapi yang praktek dokter-dokternya jago-jago. Jadi bukan Asminya yang jago gitu ya, tapi dokter-dokternya sangat komunikatif dan mampu memberikan obat sesuai yang sesuai dengan standarnya, tapi mereka bisa sembuh karena imunnya tumbuh gitu ya. Ada supermarket di dekat sini suka cerita kalau saya pergi belanja, Bu, saya kalau berobat ke situ loh cocok, dokternya baik, oh alhamdulillah gitu. Jadi nggak cuma medsos, social capital, saya menyebutnya social capital, ya. Jadi modal sosial itu juga menjadi elemen penting. Bagaimana kita berkomunikasi pada warga. Kadang saya suka juga menyapa pasien gitu ya, siapa yang sakit. Sebenarnya lebih dipikir ini rahasia dapur ya, rahasia stoknya awal ya. Iya. Tapi bagi saya nggak apa-apa. Kenapa? Karena tambah banyak orang yang membuka usaha sejenis pun, tambah penduduk kita ada 250 juta penduduk gitu ya. Sementara fasilitas pelayanan kesehatan itu nggak memadai juga, jadi nggak masalah. Kalau mau rame-rame buka klinik, ayo dibantuin sama klinik 8 gitu. Yang penting balik lagi rezeki udah ada yang ngatur gitu. Dan ilmu itu tambah dibagi, tambah banyak. Jadi nggak akan habis. Gitu. Ya berarti ibu dulu awal buka itu berarti pendekatannya lewat langsung ke tokoh-tokoh masyarakat. Iya, selebgramnya lah. Iya, pas sekarang ibaratnya selebgramnya. Iya. Gitu ya. Ya saya pikir juga awal begitu kan, dulu kan mungkin sekarang kan bisa media sosial. Kalau dulu kan mungkin ibu berarti dengan cara seperti itu ya. Iya, saya juga mikirnya awal saya dengar ibu punya klinik, saya mikir emang Bu Asti bisa periksa orang apa enggak? Emang bisa bikin obat kalau gitu dulu pas awal kuliah. Gitu mikirnya emang Bu Asti bisa. Ternyata saya baru tahu ternyata yang jalanin bukan Bu Astinya, Bu Asti yang sebagai pemilik, tapi yang jalan ada dokter profesional yang ada di sini Bu ya. Yes. Oh gitu. Ini bagi belum tahu, Bu Asti ini dosen saya dari zaman semester 1 di Universitas Muhammad di Jakarta ini. Yes. Makanya kalau seandainya ada yang denger, kok nih yang ngomong sama banget gitu ya? Iya kok akrab banget, kayak udah paham apa udah ngapain juga sebelumnya. Emang yang ngapainnya udah 3 tahun setengah. Emang dari awal banget, dari awal masuk ke UMJ di semester 1 jam 7 pelajaran mata kuliah saya lupa.
Tapi dosennya ingat ya, mata kuliah boleh lupa, dosennya pasti ingat, karena dosennya cuma satu doang yang begini. Bu Asni ini kan bisa dikatakan ya udah sukses lah ya sebagai dosen. Alhamdulillah. Kalau dosen mas pengen lagi Bu ya, mas pengen lebih tinggi lagi ya, namanya manusia. Bisa dikatakan dosen iya, praktisi iya, konsultan iya, dan penulis juga iya. Nah, coba dong Ibu maksudnya sharing cerita gimana sih perjalanan Ibu? Apakah emang Ibu sudah memiliki segala, artinya maksudnya emang dari keluarga ada ataupun emang dari semua tuh dari nol. Jadi maksudnya yang nonton podcast ini khususnya mahasiswa agar tuh nggak merasa putus asa. Kadang-kadang orang baru bikin sekali ataupun baru mencoba udah gagal, udah putus asa aja Bu ya. Nah gimana sih Bu maksudnya sharing untuk mahasiswa ataupun yang nonton awal mulai berkarir Ibu? Oke. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Rezekinya dikasih sama Allah sampai hari ini. Dan alhamdulillahnya saya juga mempunyai rezeki orang tua yang luar biasa, teman-teman yang baik, dan mahasiswa yang pintar kayak Irsyad ini gitu ya. Ini kalau nggak karena Irsyad saya nggak masuk di dalam podcast ini gitu. Itu juga bagian dari rezeki saya gitu ya, yang wajib saya syukuri. Saya cerita buat kalian. Yang pertama, jangan pernah putus asa. Saya datang dari keluarga sederhana, saya lulusan D3. Jadi waktu lulus SMA, saya milih kalau saya di negeri, saya baru bisa jadi sarjana. Tapi kalau saya harus kuliah di swasta, dengan kesederhanaan, paling mungkin saya hanya bisa sekolah D3, kemudian saya kerja. Ya. Sehingga saya memilih sekolah diploma. Dan alhamdulillah sekali lagi ini rezeki saya, lulus dari diploma, hanya nganggur 3 bulan, saya diterima di salah satu bank swasta gitu. Jadi luar biasa. Cuma memang saya mempunyai mimpi yang besar gitu ya. Saya punya mimpi yang besar. Saya ingin sekolah setinggi-tingginya. Saya pengen ngerasain sekolah tinggi itu kayak apa sih gitu ya. Jadi iya, jadi dari kecil tuh kalau melihat nama orang panjang, ih keren banget ya, namanya panjang. Nah Ibu itu dulu alamin dulu, sekarang saya baru mau ngalamin. Iya, sekarang kamu nanti akan sampai tahapnya ternyata punya gelar. Jadi ketika saya lulus D3, lulus kerja, alhamdulillah lagi saya pernah punya bos. Pertama kali saya kerja, itu orang luar biasa. Saya sampai ingat sekarang, kalau saya boleh sebut namanya Adriani Surono, Mbak Ririn panggilannya. Itu salah seorang yang berjasa di luar lingkungan keluarga saya ya. Nah, Mbak Ririn inilah yang mendorong saya. Saya ingat pertanyaan beliau ketika wawancara, pertanyaannya, Asni, what is your expectation in your life? Kamu mau ngapain? Harapan kamu? Terus saya jawab waktu dalam kondisi wawancara, I wanna get my S1 gitu kan. Saya pengen di dalam cita-cita saya, kelak kalau saya menikah, saya bagiin undangan, ada gelar menggunakan nama saya. Kamu ingat pasti, saya selalu sampai itu di kuliah. Nah iya benar, nah saya baru kepikiran waktu itu emang Ibu awal banget di semester 1 pernah ngomong gitu pas banget di kelas awal banget perkuliahan. Ibu ngomong, biar nanti saya menunjukkan orang tua saya bahwasannya di gelar di undangan saya ada gelar gitu. Itu salah satu motivasi Ibu biar gelar gitu. Jadi saya memang menyimpan mimpi itu. Jadi sampai dulu tuh saya sempat mikir, pokoknya kalau belum ada gelar, saya nggak mau menikah gitu ya. Nah maka ketika ketemu bos yang luar biasa, menyiapkan waktu, saya boleh kuliah, padahal kerja di bank itu kan waktunya sangat ketat. Posisi berarti pas lagi kerja udah karyawan, udah karyawan di bank swasta lagi, sangat ketat waktunya. Tapi atas rekomendasi atasan saya diizinkan mengganti waktu yang saya tinggalkan untuk kuliah. Nah, jadi makanya saya bilang sampai hari ini saya selalu dipertemukan dengan orang-orang luar biasa yang mampu memberikan rezeki kita sendiri tanpa disadari ya? Tanpa disadari gitu. Nah dari situ terus aja ya sampai hari ini. Jadi sebetulnya saya ini sama Irsyad mahasiswa, saya pun mahasiswa gitu ya. Saya masih mahasiswa juga, sambil sekolah juga, cuma beda belakangnya aja. Yang satu S1, saya S3. Bedanya itu aja. Beda angka doang, beda selisih 2 angka. Nah itu gitu. Nah tadi kan tadi saya dengar kata-kata Ibu nih, ada yang unik nih, pengen
pengen nulis gelar di belakang nama ibu. Itu ibu terinspirasi dari mana? Waktu kepikiran pengen ada undangan, ada gelar di belakangnya. Almarhum ayah saya bilang ke saya, nama saya kebetulan Nur Asni Jani. Jadi dari kecil ayah saya selalu bilang, kalau ada Asni yang populer, nanti dicek namanya siapa. Kalau namanya ada Gani di belakang, itu berarti anak saya. Jadi biar sukses, nanti di belakangnya ditambahin gelar-gelar lagi ya, kata almarhum ayah saya. Jadi ketika saya S1, ayah saya masih ada. Ketika saya S2, ayah saya udah nggak ada. Jadi saya sampai bilang S2 dan S3 saya insya Allah akan saya berikan kepada almarhum ayah saya. Saya dedikasikan untuk beliau. Nah, masalah buku ini pun juga saya punya rezeki didampingi oleh orang-orang luar biasa. Yang satu, yang ini sebetulnya yang nulis Prof. Syed Al-Junaid. Nah, Prof. Syed Al-Junaid, hanya saja Prof. Syed ini minta tolong saya jadi editor. Nah, ini cerita tentang kesnik, cerita tentang ilmu kesehatan. Nah iya, paling ibu basicnya di ekonomi ya, sama iya, saya di manajemennya. Jadi saya sebagai editornya di sini. Bersama teman-teman saya juga. Nah, buku kedua, manajemen operasi, ini juga ketemu teman-teman luar biasa. Ada Pak Roni Edward, ada Pak Jaharudin, dan ada Pak Andri. Nah, berempat kita menulis buku manajemen operasi. Bagaimana sih di industri seperti apa? Berarti ini buku kedua buatnya? Iya. Berarti ini pertama, ini kedua? Iya, karena kita basicnya adalah praktisi, sehingga kita mengimplementasikan apa yang kita pelajari. Biar bisa dibaca lagi. Yes. Nah, yang ini alhamdulillah. Nah, ini yang terbaru, saya ngeliat di sini terbaru juga. Nanti saya kasih buat Irsyad. Ini juga luar biasa. Perilaku organisasi. Perilaku organisasi. Ini catatan bagaimana sih perilaku individu di dalam sebuah organisasi. Kita tulis berempat juga. Pada buku ini saya berkesempatan menjadi penulis pertama. Nah, nanti saya kasih. Ini paling terbaru ya? Yes. Paling terbaru ini berarti. Yes. Ada niatan nambah lagi Bu? Pasti itu Bu? Ada, tahun ini sih rencananya satu buku lagi, tapi mungkin lebih ke arah leadership. Jadi kepemimpinan, karena kebetulan disertasi saya juga tentang kepemimpinan strategis. Nah, sekalian ya? Iya, nanti sekalian, jadi bahasannya sekalian. Kalau dibilang bagus, mungkin masih jauh dari sempurna, tapi kalau kita nggak mulai, kita nggak pernah tahu. Iya, kita nggak pernah tahu mana yang kurang dan mana yang sempurna. Kalau kita nunggu bagusnya, apalagi kita nggak bakal bisa bikin lagi. Iya. Apa yang kita buatnya lagi? Iya. Mumpung dikelilingi oleh orang-orang luar biasa. Sekalian jadinya. Kita bikin sekalian. Jadi bentar apa enggak? Kapan-kapan kita nulis bareng Bu ya? Boleh. Oh iya, kita tulis manajemen memasak itu juga ternyata ada satu hal yang belum tersentuh juga gitu ya. Ada malah belum ada. Belum ada ya? Ada. Bagaimana ngatur waktu, bagaimana memastikan adonan yang tepat, sampai berjualannya. Iya, bagaimana memasarkan hasil masakan kita. Nah, itu manajemen memasak. Ini sampai kita buka di sini. Jadi nanti kan ya, Irsyad tentang manajemen memasak. Manajemen memasak. Apa sih juga baru kepikiran dari ibu manajemen masak. Apa sih manajemen masak ada, maksudnya kayak cuma kayak nyalain api segala macam. Tapi kalau lebih ke pemasarannya belum ada. Gitu. Kayaknya tuh bisa, tapi kayaknya tuh harus dulu. Kita mulai ya. Iya harus dulu. Targetnya November 2021 jadi. Kecatat 2021 November. Ya. Akan ada buku Irsyad. Buku pertama Irsyad, penulis pertama, saya penulis keduanya. Gitu. Saya pasti. Enggak, tapi ini beneran serius. Iya serius. Abis ini kita garap. Ya, kita biasanya kalau tipsnya, kalau kita nulisnya rame-rame gini, kita bikin bab-babnya. Kemudian kita bagi. Nah ini tambah nih, ini ilmu menulis lagi nih. Jadi yang nonton nggak rugi banget udah dari ilmu klinik, ilmu pemasaran, marketing, sekarang ilmu menulis. Jadi kita bagi sama teman-teman kita, masing-masing orang ini kekuatannya apa. Oh saya ambil bab-bab ini deh, yang bab ini saya tahu. Gitu. Misalnya kalau Irsyad mau ambil teknik memasaknya, SOP memasaknya. Nah saya nanti ambil dari manajemen waktunya dan prosedur. Manajemen prosedurnya seperti apa. Nanti marketingnya juga gitu. Saya teori marketingnya, Irsyad kepada jaringan marketingnya. Jadi gitu. Ada tuh
6 sampai 8 bab oke lah. Oke lah, ini beneran nih ya. Saksi ya, November insya Allah 2021 kita ngeluarin bukunya. Iya, Buku perdana. amin, amin. Ini sebenarnya tepatnya buku dulu. Oh iya, tuh. Dia udah Enggak, kalau yang buku pertama ada nanti di bulan Maret. Oh, Maret 2021. Iya, itu buku resep roti. Buku resep roti, campur-campur buku kue juga itu. Tindak ntar insya Allah terbit di Gramedia, produksi Gramedia. Oh, tuh kan saya Gimana? bilang ini Kalau mahasiswa ini yang luar biasa. buku resep yang pertama, tapi nanti akumulasi buku yang perdana lagi. Jadi penasaran, gitu. Karena orang-orang hebat lainnya. Tapi gimana? Aku salah satu dosen yang memotivasi kalau di kampus. Kadang-kadang dosen bisa dikatakan juga ada bukan lagi sama dosen gitu jadinya. Kayak teman ya. Kayak teman, makanya kadang-kadang kalau di kelas, misalkan di luar kampus ya ada yang bilang, Sat, lu akrab apa sih yang bahas ini? Sat, lu masuk apa sih yang bahas ini? Kadang-kadang sama dosenan juga, Sat, lu mau ini nggak akrab sih, lama. Kadang-kadang kita sampai saat ini kayak udah ngomong-ngomong aja Bu ya. Nah, terima kasih banyak Bu Asni ya sudah diizinin saya nih untuk ngerekam kliniknya sekaligus sharing-sharing ke sebenarnya sih khususnya nih buat mahasiswa juga biar gimana sih cara tahu berbisnis dan lain sebagainya dan perjuangannya tuh ternyata tuh nggak mudah Bu, pengen punya ini ya kan Bu dan lain sebagainya. Terima kasih banyak atas waktunya, kesempatannya, makasih banyak banget ini saya pokoknya makasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Saya kasih satu buku. Oh dikasih nih, ya. makasih banyak Bu Asni, makasih banyak. Nah, Bu Asni boleh minta tanda tangan? Oh boleh. Pengen jawab dong, Oke, oke. kan saya kesini masih S3, ntar saya kasih lagi udah profesor. Amin, amin. Profesor Asni kan. Saya tulis ya. Iya. Saya tulis Dear Irsyad. Tuh kapan lagi langsung ditulis sama penulisnya Iya. di bukunya. Selamat. Dia berakhir ya. Selamat membaca dan semoga bermanfaat. Sukses selalu. Nah, ini dia. Nah, oke. Nah, dari tangan-tangan nih, tangan sama wejangannya panjang banget. Makasih banyak pasti ya. Iya, sama-sama. Makasih banyak. Udah diizinin buat diskusi lebih tepatnya lebih sharing. Amin. Dan dikasih buku juga yang lagi gratis. Iya. Makasih banyak pasti. Ya, sukses ya. Ya, assalamualaikum.